Tanaman jarak pagar, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan tanaman tersebut ya. Karena tanaman tersebut sangat mudah sekali ditemukan, bahkan terkadang ada di samping kanan kiri rumah kita. Bahkan ada yang menanamnya di depan rumahnya. Ingat ya teman-teman ya, daunnya kalau yang untuk dimanfaatkan terhadap diri kita. Bijinya apakah bermanfaat? Bermanfaat juga ya, tapi bukan untuk dikonsumsi, untuk pestisida atau biosolar ya. Bisa hijrah ke alam baka sana kalau konsumsi biji jarak pagar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Dua TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala pujian ialah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum teman-teman melanjutkan menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ditekan tombol loncengnya, diaktifkan untuk semuanya. Di like dan diberikan tanggapan untuk video ini di kolom komen ya. Untuk selanjutnya kalian bisa lakukan share ke teman-teman kalian. Dan saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Seperti di video-video saya sebelumnya, saya berbagi tentang tanaman jarak yang ada di sekitaran kita. Tanaman jarak pagar ya. Tanaman jarak pagar, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan tanaman tersebut ya. Karena tanaman tersebut sangat mudah sekali ditemukan, bahkan terkadang ada di samping kanan kiri rumah kita. Bahkan ada yang menanamnya di depan rumahnya. Daun dari tanaman jarak yang lebih terkenal karena minyaknya yang berguna sebagai pestisida atau bahan biodiesel. Ternyata termasuk tanaman yang digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia untuk pengobatan. Tanaman jarak pagar yang memiliki nama Latin Ricinus communis, namanya serem ya, komunis. Merupakan tanaman yang dapat tumbuh liar tanpa perawatan khusus. Semua bagian dari tanaman ini bisa dimanfaatkan sebagai obat, tapi harus dengan cara yang tepat. Salah satu manfaat yang paling terkenal dari daun jarak adalah sebagai obat pencahar. Ingat ya teman-teman ya, daunnya kalau yang untuk dimanfaatkan terhadap diri kita. Bijinya apakah bermanfaat? Bermanfaat juga ya, tapi bukan untuk dikonsumsi, untuk pestisida atau biosolar ya. Bisa hijrah ke alam baka sana kalau konsumsi biji jarak pagar. Tidak hanya itu, daun jarak diketahui mengandung bahan efek anti radang, antibakteri, serta antispasmodik. Daun jarak pagar memang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Namun kalau dikonsumsi secara berlebihan bisa menimbulkan beberapa efek samping, yaitu seperti mual, sakit perut, kram, usus teriritasi, diare, dan alergi. Kemudian bagaimana untuk ibu hamil? Ibu hamil juga disarankan untuk menghindari konsumsi daun jarak pagar karena belum dapat dipastikan
akan keamanannya yang jelas lebih membahayakan. Sebelum saya bersharing mengenai sisi manfaat dari daun jarak pagar atau jarak yang sejenisnya, karena ada lagi jarak yang pohon ya, jarak pohon itu tipenya lebih tinggi, itu sama saja. Kami ingatkan kembali bahwa tanaman yang memiliki banyak akan manfaat bukan berarti baik pula bila ditanam di depan rumah atau sekitar rumah. Jadi, tanaman yang membahayakan baik dari sisi senyawa yang terkandung dalam tanaman tersebut atau bentuk dari tanaman tersebut bila lebih membahayakan, seperti ya contoh tanaman yang durinya tajam-tajam, jangan ditanam di depan rumah ataupun sekitar rumah. Kenapa? Itu sangat membahayakan bagi penghuni rumah ataupun orang-orang di sekitar kalian. Apalagi kalau kalian memiliki anak masih di bawah umur atau balita ya. Sisi manfaat dari tanaman daun jarak ini sebagai pengetahuan saja ya, kalau saya tidak menyarankan untuk dikonsumsi. Jadi berikut ini adalah 7 manfaat dari daun jarak. Namun untuk secara penggunaannya kami tidak sampaikan karena terkait dari aturan AdSense. Kalian dapat searching di Google ya teman-teman ya. Untuk yang pertama, daun jarak dapat mengatasi sembelit. Kalau kalian mengalami sembelit ya, bisa menggunakan daun jarak. Tanaman jarak adalah untuk pencahar alami karena dapat meningkatkan pergerakan otot usus sehingga tinja dapat dikeluarkan dengan mudah oleh tubuh. Caranya bagaimana? Searching di Google. Selanjutnya yang kedua, dapat melembabkan kulit. Daun jarak kaya akan asam risinoleat. Nutrisi ini dapat mengunci kelembaban kulit sehingga kulit akan tetap terhidrasi dan skin barrier lebih kuat. Karena manfaatnya ini, banyak produk perawatan kulit yang menggunakan daun jarak sebagai bahan aktif utamanya. Kalau sudah menjadi ekstrak, itu mungkin akan lebih aman ya. Kemudian yang ketiga adalah mempercepat penyembuhan luka. Salah satu kandungan pada daun jarak yang memiliki sifat anti peradangan tersebut adalah asam risinoleat. Efek anti peradangan sering digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka, termasuk meredakan rasa sakit ataupun nyeri ya. Namun yang perlu diingat, kalian tidak boleh mengoleskan minyak jarak murni pada luka ya. Kalian bisa memiliki obat oles khusus luka yang mengandung ekstrak daun jarak. Selanjutnya yang keempat adalah mengatasi pembengkakan tubuh. Peradangan bisa ditandai dengan munculnya bengkak dan nyeri. Beberapa kandungan di dalam daun jarak memiliki sifat anti radang dan antibakteri. Sifat ini sering digunakan untuk mengatasi bengkakan serta mengurangi nyeri ya. Oke, kemudian yang kelima, melawan infeksi bakteri. Daun jarak mengandung senyawa antitimol. Senyawa ini memiliki sifat antibakteri yang efektif untuk melawan bermacam-macam bakteri, khususnya bakteri Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, dan Streptococcus. Coccus ya, bukan kakus. Dari berbagai sumber yang kami dapatkan, meskipun daun jarak ini memiliki manfaat antibakteri, penggunaan daun jarak untuk melawan infeksi bakteri masih perlu diteliti lebih lanjut. Jika mengalami penyakit infeksi, tetap ikuti penanganan yang diberikan oleh dokter. Dan diskusikan perihal penggunaan obat herbal diperlukan atau tidak ya.
Nah, yang keenam yang cukup populer adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut. Penelitian membuktikan kalau daun jarak bisa mencegah pembentukan plak dan gigi berlubang. Hal ini karena sifat antibakteri yang dimiliki oleh daun jarak tersebut untuk obat sakit gigi lah intinya ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah menjaga kesehatan hati. Manfaat lain dari daun jarak adalah mengobati penyakit kuning. Salah satu penelitian menyatakan adanya efek senyawa aktif pada daun jarak untuk menjaga kesehatan hati. Tapi kalau sakit hati ya obatnya bukan daun jarak ya. Nah, jika kalian ingin menggunakan daun jarak sebagai pengobatan alternatif, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Hal ini penting sekali ya, untuk memastikan keamanannya dengan kondisi kesehatan kalian dan dosis aman penggunaan tanaman tersebut. Tapi kalau hanya untuk obat-obat luar saja sih nggak terlalu masalah ya. Karena sudah menyangkut obat dalam itu sangatlah penting dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter ya. Jadi yang perlu diingat oleh teman-teman sekalian ya, bahwa untuk tanaman yang ada di Indonesia ini banyak sekali akan manfaatnya. Namun untuk menggunakan sisi manfaat dari tanaman tersebut, teman-teman harus berhati-hati ya. Jangan asal konsumsi sebelum kalian dapat memastikan keamanan mengkonsumsi tanaman tersebut. Dan ya teman-teman ya, jangan mudah terpengaruh terhadap orang yang mau jualan teman-teman ya. Karena dia ingin jualan melupakan sisi keamanannya. Misalnya ya, tanaman yang banyak duri-durinya itu ya, banyak dijualan di pasaran. Seperti euphorbia, bidara, banyak yang lainnya. Karena kepentingan untuk mendapatkan cuan sehingga melupakan keamanan. Kita sebagai pembeli ya, harus cukup cerdas dan waspada apabila tanaman yang membahayakan bagi penghuni rumah ataupun orang lain, sebaiknya jangan tanam di rumah. Terus tanam di mana? Di kebun. Kan saya nggak punya kebun. Ya ilah, minta aja sih. Apa susahnya? Kadang-kadang juga menggunakannya juga nggak banyak. Bukan berarti harus ditanam di depan rumah ya, teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih teman-teman telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.